Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sembilan ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa awliya wasyuhada wassalihin wassahabati wa tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami' malaikatul muqarrabin khususan Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul Qasim Al-Junaidi, Sayyid Yusuf Sayyid Ahmad Al-Badri, Abu Muhammad Abdul Nasir Al-Madridi, Abil Hasan Asy'ari radhiyallahu taala anhum. Al-Fatihah. مؤلف هذا الكتاب شيخ إبراهيم الباجوري يا شيخ عبد القاسم شيخ بسوجة يا الله لحظ مشينا يا أحمد يزولي وأمر مهنير يزولي وابن كان سند يزولي يا أبو حامم يزولي يا أبو أدمان يزولي يا أبو أبو سرات نفعنا بهم وبعلوم في الدارين. الفاتحة. ولا حضرتي ما عثمان يحيى باجا ما سنة Basi Masari Mbak Wahab Hasbullah Mbak Bisik Samsudi Mbak Abbas Rahimahumullah. Al-Fatihah. Wala hadrati abina wa ummina wa akhina wa akhtina wa jaddana wa nahlatina abal hadirin hadirat al hadirin hadirin muslimin wa muslimat al hadir abi ustaz bas. Ya Allah fir lahum warhamhum wa abim wa antum lahum. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala sanma'alifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrar fitarnya amin. Faslun. Utawi iki ikono pasal suwiji. Fil libasi kang tetep ing dalem mertelakaken piro-piro penganggo bimaknal malbus, menerangkan beberapa pakaian epi bayani tahrimi lubsil harir wa takhuttum bidahab ala rijal, menerangkan keharaman memakai sutra dan memakai cincin emas bagi laki-laki. Wa khilizalika linisa, dan kebolehan memakai sutra dan memakai cincin emas bagi perempuan. Wa yahrum, lan haram ala rijali ing atase pira-pira wong lanang apa lubsul hariri, nganggo ing sutra.
nganggo ing sutra. Haram bagi laki-laki memakai sutra. Sing dimaksud memakai tinggi tidak harus dalam bentuk baju. Bisa sebagai lemek atau sebagai selambu atau mungkin sebagai kursi tempat duduk. Niki tidak diperbolehkan. Niki didasari dari hadis Hudzaifah yang mungkin mengatakan nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an lubsil harir wa dibaj wa an najlis alaih. Jadi Rasulullah melarang aku memakai kain sutra. Memakai kain sutra. Napa niku dalam bentuk baju, sarung, atau dalam bentuk sorban, atau dalam bentuk sajadah, ya, termasuk karpet yang terbuat dari sutra. Wadibaj termasuk jenis sutra. Niki Rasulullah melarang. Dan bahkan termasuk selambu. Selambu yang terpasang kalau itu terbuat dari sutra. Terus di situ ada laki-lakinya bersandar pada selambu yang terbuat dari sutra. Ini haram. Intinya wong lanang iki mboten pareng di sutra. Ada elat yang disampaikan oleh Al-Imam Ghazali, waqat alal Imam wal Ghazali termasuk Imam Haramain, keharuman sutra bagi laki-laki niku bi anna fil harid khunusatun umatun. Ada sifat lemes. Jadi kain sutra itu kain yang sangat lemes. Halus lemes. Niki boten etis untuk dipakai laki-laki, yang mana laki-laki niku enggak ada sifat sahamatur rijal. Wong lanang niku sifatnya lebih agresif, lebih semangat, lebih kuat. Makanya kalau memakai kain sutra itu kecenderungannya kayak wong wadon. Makanya tidak diperbolehkan. Waluyuna la taliku bisa rijal. Kuatihim. Haram dan keharamannya itu bahadil hurmah minal kabair. Niku dosa ini dosa gede. Laki-laki memakai sutra, laki-laki memakai emas, niku minal kabair. Bukan sohair, tapi kabair. Minal kabair. Ala rijali ingatase biro-biro wong lanang. Apa lubsul hariri nganggo ing sutra. Yang dimaksud lubsu fal muradu bihi ma yasmulu au juhal istiqmal. Jadi tidak harus dalam bentuk baju saja. Orang kudu dalam bentuk baju, dalam bentuk pakaian gitu. Tapi segala istiqmal. Wah, ingkang itu sampai akan digawe sabuk atau bikin sorban atau bikin sajadah atau bahkan selambu. Selambu pengantin. Kalau dulu itu kan ada selambu nih,
Niki selambune terbuat dari sutra. Terus pengantinnya masuk ke dalam selambung. Niku bagi perempuannya boleh, tapi bagi lakinya tidak boleh. Bagi laki ini haram. Tapi bagi perempuan ini tidak masalah. Karena keharumannya sutra, keharumannya emas, niki tertentu pada laki-laki. Termasuk di dalamnya itu adalah khunsa. Orang yang statusnya itu tidak jelas, lanang atau wadon. Niki nggih untuk ikhtiyatnya dihukumi kaya laki-laki. Wa taqatum lan gawe ali-ali bidahabi kelawan emas. Takhatum ya, cincin dari emas. Si maksud cincin ini ya tidak tertentu pada cincin, pokoknya segala bentuk, segala bentuk perhiasan, napa niku gelang, napa niku kalung, napa niku cincin, yang dari emas itu haram bagi laki-laki. Ya, terkecuali kalau gigi, ya misalkan giginya pecah terus diganti pakai emas, ini tidak masalah. Atau drijinya putus, akhirnya disambung tapi nyambungnya pakai emas, itu juga tidak masalah. Itu pengecualian. Ada pengecualian diperbolehkannya laki-laki menggunakan emas. Itu kados dene digunakan kangge nyambung gigi, nyambung driji, atau juga untuk nyambung hidung. Ya, jadi hidungnya growong, terus disambung, tapi nyambungnya itu pakai emas. Ya, itu jarang. Tapi kalau yang namanya gigi kan banyak. Gigi ini putus, akhirnya dibuatkan gigi, tapi dibuat dari emas. Ini tidak masalah. Walaupun laki-laki tidak masalah. Itu pengecualian. Karena lil hajah. Wal kuzi lan sutra kus. Jenis sutra. Fihalatil ikhtiyari dalam tingkah ikhtiar. Dalam kondisi normal. Lain kalau darurat. Tidak ada pakaian, adanya sutra. Itu apa boleh buat? Atau mungkin kena penyakit yang membutuhkan selimut yang sangat halus, itu berarti pengecualian. Tapi kalau dalam kondisi normal, laki-laki haram menggunakan sutra ataupun memakai emas. Wakaza dan kelawan kaya mengkono hurmah. Yahrumu haram. Apa isti'malu nganggo barang dzukira kang wis den tutur apa mah? Yang memakai sutra ala jihatil iftirasi ingatase arah-arah gawe lemek. Ya, dibikin karpet. Jadi karpet ini ku pakai sutra. Ini ku haram. Kalau yang pakai laki-laki. Termasuk bantal. Napa niku membungkus bantal niku dari sutra. Ini haram. Tapi keharuman ini sekali lagi khusus lanang. Nek wadon tidak masalah. Nek wadon tidak masalah, bukan haram. Wa ghairi zalika lan liyane mengkono-mengkono mantur ala wujuhil isti'malati ing atase pira-pira dalane nganggo
ing atase pira-pira danane nganggo. Wayahinu lan halal lirijali kaduwe pira-pira wong lanang apa lubsuhu nganggo ing harir memakai sutra tapi roti krono arek dosa. Jadi boleh bagi laki-laki memakai sutra tapi dalam keadaan darurat. Misalkan contohnya wow, golek baju, golek pakaian untuk tutup aurat tidak ada, adanya sutra. Maka boleh, boleh pakai sutra. Atau mungkin terkena penyakit gatel, ya, kena penyakit gatel, butuh selimut yang halus. Ya, selimut halus itu otomatis sutra. Nek liyane sutra gatel, ngene sutra, maka boleh. Niku darurat. Kalau dalam kondisi normal, niki mboten parah. Contohnya, ya Allah ya Rabbi ya Karim, di daruratil harim. Di daruratin krono arahe darurat. Kaharin kaya dene tingkah panas. Wa bardin lan adem muhlikaini kang rusak karoni. Ampun banyakin nulang halal linsa ika duwe pira-pira wong wadon. Apa lubsul hariri nganggo sutra. Nek perempuan ndak masalah. Waftira suhu lan nglemekaken ing harit. Kayak kambal dari sutra, ndak masalah. Alasannya napa li annisa mahal zina. Wong wadon niku panggonane berhias. Ya, makanya pakai emas tidak masalah, pakai sutra tidak masalah. Mahal zina. Ya. Beda nih wong lanang itu kan bukan panggonane berhias. Makanya kan tidak boleh bagi laki-laki itu berhias atau berpenampilan yang seperti perempuan itu betul parah, betul asal. Sampai pakai emas mawon itu betul asal. Nek pakai cincin tapi selain emas, pakai perak, pakai besi atau nopo, niku betul masalah. Bahkan disunahkan laki-laki memakai cincin dan kesunahannya itu dipakai di tangan kanan dan di jari kelingking, jari manis. Jam tangan itu kalau dari emas ini betul parah. Tidak boleh. Jangankan jam tangan korek mawon itu. Korek nggih. Niku dari emas betul parah. Karena kelazimannya emas itu adalah lisina. Nah, saya ini korek pakai emas tujuannya apa? Kalau bukan untuk bergaya.
Gitu kan? Padahal yang pantas dan dibolehkan untuk berzina niku hanya perempuan. Wong wadon berhias. Itu enggak masalah. Sampai pakai emas, pakai sutra enggak masalah. Tapi nek wong lanang mboten. Sebab kelazimane wong lanang lil mihnah. Kok nyambut gawe mboten. Sing nyambut gawe nang paes mboten. Kirang-kirang pas, kirang pas. Sampai Rasulullah itu pernah mengatakan beliau memegang yang satu pegang emas, yang sedang satu sutra. Kemudian Rasul mengatakan hadani yahrumani alal jannah wa yahillani alal nisa. Barang dua ini haram bagi laki-laki. Betul. Niku Rasulullah mengatakan barang dua ini haram bagi laki-laki dan halal bagi perempuan. Emas, ya, satunya pegang emas, satunya pegang sutra. Niki Rasul mengatakan, iku ora oleh dienggo dadi wong lanang. Ngoten. Balane nyuwun sewu. Dosa karena memakai sutra atau memakai emas bagi laki-laki niku minal kabair. Mboten sohoir niku. Minal kabair. Termasuk dosa besar. Nek dosa besar nek cara teng fikih nggih. Fikih untuk bisa menjadi saksi dalam nikah dan sebagainya kan salah satu di antaranya kan harus orang yang ifah, wong sing hati-hati dalam masalah perbuatan-perbuatan haram. Makanya umpamane kok no pengantin kemudian saksinya itu kok memakai emas, saksinya kok jalur yang memakai kalung atau jam emas, itu semestinya harus diganti. Harus diganti. Karena termasuk itu pasek. Niku nas Rasul. Bukan hilaf di antara para ulama. Nas Rasul. Bahwa yang namanya laki-laki tidak diperbolehkan memakai sutra dan emas. Ya. Terus wau ingkang sampai akan. Nahana Rasulullah an lubsil harir wa dibat wa an najlis alaihi. Niku Kanjeng Nabi sendawuh. Wa takhaddum bidahab bikin cincin dengan emas. Niki tidak diperbolehkan karena hadis soal yang sampaikan bahwa Rasulullah tangan satunya memegang sutra, kemudian satunya itu memegang emas, kemudian beliau mengatakan bahwa hadani haruman. Barang dua ini diharamkan bagi laki-laki dan dihalalkan bagi perempuan. Ini kan Nabi tidak boleh dipakai, termasuk wa an najlisa fiha. Ya. Terus saya cari, aku juga dilarang oleh Rasulullah duduk di karpet yang terbuat dari sutra. Makanya kalau umpamanya ada resepsi atau apa, terus di situ dipasang selambu, selambunya itu selambu sutra.
Niki dari cara melihat niki haram bagi laki-laki masuk ke dalam ruangan yang di situ dihiasi ruangannya dengan menggunakan sutra. Tapi nek perempuan bukan masalah. Sampai selambu tua, jadi tempat tidurnya dipasangi selambu, selambu dari sutra. Jadi untuk pengantin putrinya tidak masalah. Tapi untuk pengantin putranya sih bermasalah. Halal bagi perempuan, haram bagi laki-laki. Pun wa yahillu lan halal. Lil wali kaduwe wali apa ilbasu sobi nganggo aken bocah cilik, nganggo aken bocah cilik al hariro ing sutra harir. Kalau anak yang belum balik itu boleh orang tuanya memakaikan pakaian yang terbuat dari sutra. Ya, anak yang belum balik, belum berusia 7 tahun atau sudah lewat 7 tahun tapi belum balik. Itu diperbolehkan. Qabla sab'i sinina ing dalam sadurunge umur pitu pira-pira taun. Wa ba'daha lan ing dalam sakwise sab'i sinin. Wa qoblal buluh. Setelah 7 tahun tapi qoblal buluh. Niku boleh. Ya. Termasuk juga kebolehan wali untuk memakaikan emas atau sutra kepada orang gila, wong edan. Wong edan dinggoni emas, dinggoni sutra bukan masalah, bukan haram. Niku kelasnya podo kali anak kecil. Arealis dinggoni sutra bukan masalah. Wong edan udah wong edan dinggoni emas yang eman-eman ya. Dong bisa. Dinggoni sutra emas. Iki wa al haqabihi Ghazali al majnun wa tamad romli annama yajuzu lil mar'ah yajuzu li sofi. Imam Ghazali niku mensetarakan majnun dengan anak kecil. Dan Imam Romli juga mengatakan sesuatu yang diperbolehkan bagi perempuan diperbolehkan bagi anak kecil dan diperbolehkan pula bagi orang gila. Makanya banyak juzu ilbasu kullin minhuma na'lan nadhab. Diperbolehkan bagi wali menggunakan emas kepada anak laki-laki yang belum balik. Jadi anaknya yang belum balik oleh orang tuanya dinggeni cincin atau dinggeni nopo yang terbuat dari emas. Itu tidak masalah. Yang penting sebelum balik. Apa yang diperbolehkan bagi perempuan diperbolehkan pula bagi anak laki-laki yang belum balik dan juga diperbolehkan pula bagi orang gila. Wong edan karo bocah cilik sing dereng balik iku statusnya sami kali perempuan di dalam kebolehannya memakai emas atau memakai sutra. Amun wa qalilu dhahabi utawi kijing emas wa kasiruhu lan akeh dhahab istimaluhuma tegese nganggo ing qalilu dhahab wa kasiru
Fitahrimi ing dalam keharomane iku samaun pada. Mas gede atau mas kecil, ya, 1 gram atau 0 sekian gram itu hukumnya tetap sama. Sebab hukum keharumannya itu bukan dilirik dari besarannya emas, tapi dilirik dari menggunakan emas. Jadi keharumannya itu dari sisi menggunakan, bukan dari sisi kebesarannya emas. Sehingga walaupun cincinnya itu kurang dari 1 gram, kalau memang itu betul-betul dari emas, haram dipakai oleh orang laki-laki. Pinten gram? Setengah gram toh. Bahkan bukan setengah gram, 1/4 gram. Itu tetap kalau dipakai laki-laki hukumnya haram. Elate nopo? Elate karena keharumannya itu bukan dari sisi besarannya, tapi dari sisi menggunakannya, dari fi'lunya, dari fi'lunya bukan kodrunya. Fi'lu, memakainya itu. Memakai emas. Jadi kata-kata memakai emas, niku tidak mempertimbangkan masih gede atau kecil. Oke, kalau memakai emas, itu sudah haram. Entah itu emasnya gede atau kecil. Wa idza kana lan ari kane ono apa ba'du saubi sebagiane dodot iku ibresiman, sutra ibresim. Hariran tegese sutra. Wa ba'duhu lan ana sebagiane saop al akhon kang meneh apa ba'dun iku kutna okatan masalah umpamanya. Kalau bajunya itu tidak sutra murni, tapi sutra yang sudah dicampur dengan barang lain. Apa itu dengan katan, apa dengan kapas atau kapuk. Maka jaza mongko wenang li rajul kadhe rajul apa lubsuhu nganggo ing ba'du sop ibresiman wa ba'du kutnan ba'du sop ibresiman hariron wa ba'du kutnan boleh, tapi syaratnya malam yakun selagi nek ora ono apa al ibresimu sutra ibresim iku ghaliban kang ngalahaken ala ghairihi ing atase liyane ibresim. Jadi nek sutrane mboten murni, asal sutranya lebih sedikit daripada kapuknya atau daripada bahan lainnya, maka itu boleh. Tapi kalau sutranya tidak murni, hanya saja masih mendominasi. Ya, jadi campuran itu yang terbanyak sutranya daripada kapuknya, maka haram. Sama kados dene emas. Nek emas niku murni haram. Nek emas niku campur niki harus dilirik. Kalau campurannya itu emasnya lebih sedikit daripada yang campurannya, ya, kadar emasnya lebih sedikit dari selain emasnya, maka boleh. Tapi kalau kadar emasnya lebih banyak, ya misalkan emas dicampur dengan perak, ya,
Biasanya niku kan nggih moles napa niku nggih? Moles nggih namine nggih. Sepuh istilahnya kan nggih. Nggih. Niki kalau kadar emasnya lebih gede daripada selain emasnya, maka hukumnya haram. Nggih. Ciri-ciri ini kadar emasnya itu lebih banyak dari lainnya, niku manakala benda tersebut dipanggang, maka emasnya akan meleleh. Nah, ini ciri-ciri kadar emasnya lebih banyak. Niku teng kitab niku diterangkan. Jadi apabila dipanggang di atas api, maka emasnya akan meleleh. Maka di situ menunjukkan kadar emasnya lebih gede daripada selain emas. Niku haram. Niku haram. Tapi kalau kadar emasnya sedikit daripada selain emas, maka tidak apa-apa. Sutra nggih ngoten. Niki jaza mongko menang li rajuli kadhe rajul apa lusuhu nganggo ing ya Allah ya Rabbi ya Karim ba'tasab ibrasiman wa batul akhir kutnan, tapi malam yakun selagine ora ono apa al ibrasimu sutra ibrasim iku ghaliban kang ngalahaken ala ghairihi ing atase liyane ibrasim. Pun fa ing kana mongkon apa ghairul ibrasim liyane sutra ibrasim iku ghaliban kang ngalahaken halal mongko halal apa istiqmal. Halal mongko halal apa istiqmal. Wa kadzalan kelawan kaya mengkono-mengkono halal. Ini stawaya lamun pada apa ibraisim wa khairu. Lamun pada apa ibraisim wa khairu. Campurane 50%, 50%. Sutrane 50%, selain sutranya 50%. Niki nggih boleh untuk dipakai. Ini stawaya lamun pada apa ibraisim wa khairuhu fil asohi ing dalem kaul kang asoh. Fil asohi ing dalem kaul kang asoh. Pun nggih. Niki bab menjelaskan tentang kebolehan menggunakan emas dan sutra bagi perempuan dan tidak diperbolehkan bagi laki-laki. Jadi memang laki-laki itu sama sekali tidak diperbolehkan menggunakan emas. Dan nek emas itu ya nek nasi wadon mawon. Nggih maisi sing wadon mboten usah nggih maisi kedhek. Ya kedhek. Nggih. Dapat penampilan tapi munggo Gusti Allah niku mboten paham. Mboten paham hukum apa. Itu bagi laki-laki bukan tertentu kepada cincin mawon. Ya. Pokoknya semua aksesoris laki-laki itu tidak boleh dari emas. Termasuk kacamata, sampai tentang kitab itu korek sing bahasa Indonesia pun itu koreknya dari emas. Termasuk singge nyambung rokok nomor pipanya terbuat dari emas, jam tangan, cincin dan sebagainya. Jadi bukan paham bagi laki-laki. Dasarnya karena nasi rasul. Kanjeng Nabi itu sudah menyampaikan bahwa hadzani harmani ala rijal. Dua barang ini di mana Rasulullah kan satunya emas, satunya sutra. Dua barang ini haram bagi dan halal bagi perempuan. Kata
Apa paslun utawi iki kono pasal suwiji. Bima kang tetep ing dalem mertelakaken barang. Ya ta'ala kang berhubungan apa mak. Bil mayyiti kelawan mayit. Min huslihi bayane saking ngadusi mayit. Wa takfinihi lan ngapani mayit. Wa sholati lan nyolat alaihi ing atase mayit. Wa tafnihi lan mendem ing mayit. Hal-hal yang berhubungan dengan mayit dari memandikan, mengkafani, menyolati sampai mengubur. Wa yalzamu lan wajib ala tariqi kifayah ing atase dalan fardhu kifayah. Fil mayiti ing dalem mayit. Al muslimi kang muslim sapa mayit. Tapi ghairi muhrimi kang ora nyandang ihram. Kang orang nyandang ihram. Jadi bukan mayit yang sedang ihram haji atau umrah. Wa syahidi lan kang ora mati syahid. Apa arba'atu asya'a papat piro-piro perkara. Kewajiban kita terhadap mayit muslim 4. Husluhu nyatane ngadusi mayit. Wa takfinuhu lan ngafani mayit. Wa sholatu lan nyolati alaihi ing atase mayit. Wa takfinuhu lan mendem ing mayit. Pun wa illam ya'lam lamun ora ono kang ngerti. Tidak ada yang tahu bil mayit kelawan mayit. Sopo illa wahidun angin wong siji. Andikan yang tahu hanya seorang, ta'ayyana mongko wajib ain. Mongko wajib ain alaihi ing atase wahid. Apa ma barang zukira kang wis den tutur apa ma. Karena yang tahu hanya seorang, berarti otomatis bukan fardu kifayah mali, tapi wajib ain. Jadi mawon perlu dipertimbangkan kalau umpama orang yang paling takut sekali. Ya, sing wong siji tok tapi wong ini kuning mayit dilalak budine pun. Jadi seakan-akan itu kayu badhe mati nopo pripun takut. Ya memang otomatis niku kewajibannya hukum. Karena apa? Karena ketidakmampuannya di dalam nandani mayit. Ampun wa amal mayit. Anapun utawi mayit. Al kafiru kang kafir sapa mayit. Arti kafir teng mriki adalah bermuslim. Iku fasolatu mengko utawi nyolati. Alaihi ing atase mayit al kafir. Iku haramun haram. Jadi nyolati mayit non muslim niku haram. Harobian. Iku bangsa harobi. Karena ono sepel odimian utawa kafir dimi. Jadi baik kafir ini kafir harobi itu berarti kafir yang memusuhi muslim. Itu harobi. Maupun kafirnya itu adalah kafir dimi. Kafir dimi itu kafir yang minta perlindungan hidup di negara muslim dengan konsekuensi membayar jizyah, membayar pajak. Ya, itu berarti mereka diberi kebebasan hidup di negara muslim tapi konsekuensinya membayar pajak. Dimi mah. Ampun. Nyolati mayit non muslim niku haram. Tapi waya juzulan menang. Apa husluhu ngadusi ing mayit fil halaini ing dalam tingkah loro. Ing dalam tingkah loro, tegese tingkah harobi atau tingkah dimi. Artinya nek ana mayit non muslim diadusi mboten napa-napa.
non muslim iku dimandikan mboten napa-napa. Tapi wajib lan wajib apa takfinu dimi ngapani mayit dimi. Jadi untuk mayit-mayit non muslim yang dimi, kafir dimi, mereka melakukan perjanjian hidup di negara muslim dan membayar jizyah. Niku mati ini wajib dipun kafani, dipun bungkus di kafan. Tapi mandine diperbolehkan. Artinya diadusi kena, orang diadusi ya kena. Wadabnuhu lan mendem ing dini wajib dikafani dan ditanam. Dunal harobi dudu kafir harobi. Tapi kalau kafir harobi niki ora kudu diadusi, ora kudu dikafani, uga ora kudu dipendem. Nggih. Dipendem mawon nggih. Karena harobi itu kan kafir yang memusuhi muslim. Mereka yang memusuhi muslim itu artinya kafir harobi. Niku sing napa jenenge teng hukum Islam niku boleh untuk diperangi. Jadi kafir-kafir yang boleh diperangi itu adalah kafir harobi. Kafir yang memusuhi muslim. Tapi kafir-kafir yang hidup berdampingan, mau patuh terhadap aturan, niku tidak boleh untuk diperangi. Walaupun akidahnya atau keimanannya itu tidak sama. Bab di sana lakum dinukum waliyadin. Kita wajib untuk memberikan suatu penghormatan. Ini sampai Kanjeng Nabi kan mengatakan maka yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu walau kana kafiran. Kita harus memuliakan terhadap tetangga walaupun tetangganya itu kafir. Itu kita berkewajiban untuk menghormati tetangga. Selama kekafirannya itu tidak memusuhi, tidak memusuhi terhadap Niki. Amun dunal arabi sakliyane kafir arabi wal murtadi lan sakliyane murtad. Kalau harobi murtad ini tidak ada kewajiban apa-apa. Fala yajibu takfinuhuma wala dabnuhuma. Kita tidak berkewajiban untuk mengkafani mayit harobi dan mayit murtad dan juga tidak berkewajiban untuk mengubur mayit harobi maupun murtad. Bal yajuzu likullin minhuma kal husli. Bal yajuzu likullin minhuma kal husli. Ya, akan tetapi diperbolehkan. Umpamanya diadusi ya kena, dipendem ya kena. Orang dipendem ya kena. Karena status itu hanya diperbolehkan, bukan diwajibkan. Diperbolehkan. Wa yajuzul ikhra'il khilaf. Dan bahkan kalau arabi dan kalau murtad itu andekan tidak dipendem tapi diberikan untuk santapan anjing atau untuk santapan hayawan yang buas itu boleh. Alasannya apa? Karena li adami hurmatihim. Kemuliaannya keduanya itu tidak.
Wong murtad itu kan kemuliaannya mboten enten. Kemuliaannya mboten enten. Sehingga kita pun tidak diwajibkan untuk memberikan suatu kemuliaan atau suatu penghormatan. Iki. Bal yajuzu ighra'ul kilam ala jifatihima. Bahkan diperbolehkan untuk menyantapkan bangkainya harobi dan bangkainya murtad untuk santapan anjing. Li adamih tiromihima dikarenakan keduanya tidak ada kemuliaan sama sekali. Nek wong niku metu sangka agama Islam dalam bentuk murtad, maka kewajibannya kita itu memerintahkan yang bersangkutan untuk kembali. Untuk kembali. Kalau seandainya tetap bertahan tidak kembali, itu statusnya murtad. Nah, kalau statusnya murtad, itu di dalam agama Islam sudah tidak ada kemuliaan, tidak ada kewibawaan sama sekali. Na'am intadharrar nas bi raihatihima wajabat muaraduhuma. Benar tadi tidak diwajibkan untuk dimandikan, dikapani dan dipendem. Ya, digeledah apa. Tapi kalau sekiranya itu baunya sangat mengganggu terhadap masyarakat, maka wajib dipendem. Tapi mendemeniku bukan karena kemuliaannya, tapi mendemeniku bin orang mampu. Ya Allah. Wajabat muharatuhum. Pun. Wa anakun utawi wong kang ihram. Ya Allah ya Rabbi ya kan. Ida kufina. Ari kalane den kafani sapa muhrim. Orang yang sedang ihram haji maupun umroh terus kok mati, belum tahallul. Maka jenazahnya ketika dikafani iki fala yustan. Monggo ora kena ditutupi. Amal muhrimu ida kufina iku fala yustar. Monggo ora kena ditutupi. Apa rok suhu sirai muhrim. Kepalanya tidak boleh ditutup. Jadi biar dalam tingkah ihram. Orang ihram itu kan kalau laki-laki tidak diperbolehkan menutup kepala. Ini wong ini lagi haji niku kan mboten angsal pakai peci. Mboten angsal pakai sorban ditutup mboten angsal. Kalau melakukan kena dam. Nah, kalau mati dalam keadaan ihram, maka kafannya pun ini mengecualikan kepala. Jadi sampai tentok. Kepala ini terbuka. Wala wajhul muhrimati lan ora wajahe wadon kang ihram. Kalau yang meninggal perempuan yang ihram, maka wajahnya tidak boleh ditutup. Dibungkus, dikapan, tapi wajahnya terbuka. Sebagaimana ketika sedang ihram, perempuan yang sedang ihram, niki kan tidak diperbolehkan menutup wajah. Makanya perempuan-perempuan yang menggunakan cadar, kalau dalam keadaan ihram harus dibuka. Harus dibuka, tidak boleh menutup wajah. Jadi,
nggih bebas tapi dalam kata arti kemuliaan olehnya ihram itu mendapatkan prioritas khusus dari Allah. Nggih. Jadi piyambake sampun pecah. Padahal sudah pecah. Hukum dunia sebenarnya akan melepas. Tapi karena dia itu mendapatkan keistimewaan dari Allah, maka mereka itu dikafani dalam bentuk seperti dalam keadaan ihram. Itu kemuliaannya orang yang haji. Kalau yang perempuan pas sedang ihram meninggal, ya di wajahnya dibuka. Semuanya tertutup kecuali wajahnya. Kalau laki-laki ketika ihram mati, maka kepalanya dibuka. Kapan ini sampai leher kok. Niki. Fala yustaru rasuhu wala wajhul muhrimah. Nggih. Li'anna al-ihram la yabtulu bil maut. Alasannya apa? Dikarenakan ihram yang dilakukannya itu tidak batal gara-gara mati. Sampai segitu. Jadi ihram itu tetap tidak batal gara-gara mati. Jadi walaupun dia mati sampai menghadap kepada Allah, tetap dalam keadaan ihram dan masih ihram. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamah mulabbiyan. Mereka besok akan dibangkitkan dari kubur. Niku mulabbiyan bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Luar biasa. Ya, makanya kan mulia-mulianya orang itu adalah meninggal dalam keadaan haji. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Dibangkitkan dari kubur, niku mulabian, langsung bertabiyah. Mulabian. Niku sebagaimana diriwayatkan di dalam sebuah hadis. Amun wa masyahidu, anapun utawi wong kang mati syahid. Iku fala yusalla. Mongko ora den salati. Sapa alaihi ing atase syahid. Nek wong mati syahid mboten dipun salati dan juga mboten dipun adusi. Jadi kewajibannya cuma dua, dikafani dan dimakam. Dan bahkan yang terbaik orang yang mati syahid niku kafannya memakai kain yang dipakai pada waktu perang. Jadi pakaian yang dipakai pada waktu perang berdarah tidak masalah. Karena darahnya itu akan menjadi saksi. Niku sampai segitu. Padahal kalau secara umum ketika mayit mau dikubur terus kalau ada najisnya kan wajib untuk dihilangkan. Andikan mayit sudah dimandikan terus keluar najis sebelum disolati, niku saja najisnya harus dihilangkan. Harus dibersihkan. Dan kafannya harus dicuci. Digantos kanging, utama dicuci, yang penting najisnya itu dihilangkan. Kalau mayitnya belum disolati. Makanya kan kalau jenazah-jenazah yang meninggal kecelakaan atau nopo, itu baiknya begitu dimandikan langsung disolati. Jangan terlalu lama. Ya, darahnya mengalir terus, itu kan darah mengalir seperti salis orang yang beser. Makanya kalau orang beser kan secepat mungkin setelah dibersihkan, dikapani, sesegera mungkin disolati. Terus keluar tidak ada masalah. Sebab persyaratan untuk mayit dipun sholat itu kan ba'da tama ghusli. Mayit niku saged dipun sholat. Niku syarate setelah mayit selesai dimandikan.
Nek mayite dereng dimandikan, disolati mboten sah. Makanya nyuwun sewu umpama jenengan badhe salat ghaib dan sebagainya, niku jenengan harus berkeyakinan bahwa jenazahnya di sana sudah dimandikan. Sudah disuceni. Nek mayite niku dereng disuceni, nembe dikabari simpulan meninggal terus jenengan langsung salat ghaib mboten sah. Karena nopo? Dukhulu waktu salat alal mayit niku ba'da tamamil muslim. Mlebu waktune salat mayit niku sak badhanipun disuceni. Mboten. Kalau orang yang mati syahid tidak usah disolati, tidak usah dimandikan, cukup dikafani dan kafannya saja niku yang terbaik pakai baju yang dipakai. Kalau seandainya ada kekurangan itu ditambah. Oke. Kekurangan ini itu ditambah. Terus dikubur. Niki wal aula takfinuhu fi siyabihi al mul tohati bidan. Fa ilam takfihi wajibat tadlimuha bima yasturu jami'a badani. Wa yajuzu ghairuha. Fala yusalla iku fala yusalla mongko ora den salati sapa alaihi ing atase syahid kama kodene barang zakarahu kang nutur sapa musannif imma biqalihi kelan pengendikane ya musannif wa isnani la yusalan wa isnani utawi mayit loro iku la yusalani ora den adusi sapa isnani wala yusalla lan ora den salati sapa alaihi ma ing atase isnani. Ada dua mayit yang tidak perlu dimandikan dan juga tidak perlu disolati. Ahaduhuma utawi salah siji isnan iku asyahid wong kang mati syahid fi ma'rakatil musyrikina ing dalem merangi pira-pira wong musyrik. Orang yang meninggal di medan perang melawan orang-orang kafir. Niku mati syahid. Tapi kalau orang yang perang karena perang dengan sesama muslim, boten syahid. Boten syahid sebab agama melarang memerangi orang yang sesama muslim. Niki. Wa huwa utai asyahid iku man maka kang mati sapa man fi qitalil kufari ing dalem merangi pira-pira wong kafir. Orang yang mati di dalam memerangi orang-orang kafir bisa babihi kelawan sebab kita matinya karena perangnya itu mungkin kena senjata atau mungkin terperosot gara-gara dikejar oleh musuh atau jatuh dari kendaraan karena lari dari serangan musuh. Tapi kalau orang yang perang terus mati karena dia itu sakit, dia itu sedang sakit, terus mati di tengah perang, ini mboten sakit. Karena matinya itu bukan karena makrokatil musyrikin, tapi matinya itu karena lima rodihi. Sawaun qatalahu, padha uga merangi ingman sapa kafirun wong kafir mutlakon kalam mutlak o muslimun utawa muslim sing nembak muslim tapi perang dengan orang kafir ada temannya mau menembak kafir ternyata pelurunya nyasar mari kancane mati niku mati syahid
Dia mati karena diperang atau ditembak oleh muslim tapi khotoan kelawan luput, tidak sengaja, tidak sengaja. Au ada atau balik. Apa silahuhu pedangin man balik ilaihi maring man. Atau terkena senjatanya sendiri. Ya. Selagi perang lari, bawa tombak atau nopo, terjatuh, akhirnya tertancap, kecerucus tombak ke dewek. Senjata makan Tuhan istilahnya. Ini termasuk kategori mati syahid. Walaupun itu mati disebabkan karena senjatanya sendiri. Tapi kan dalam kondisi perang. Oh sakoto. Utawa tiba sepeman. Anda batihi saking hayawan tunggangan iman. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Onah widalika untuk sepadane mengkono-mengkono matur khotoan onah wadalika untuk sepadane mengkono-mengkono matur. Pun mulai mata mengkolamun mati sapa man. Badang kidoil kitali ing dalam sawise rampungi perang. Ya, kalau mati setelah selesainya perang, tapi bijiro atin sebab satu fihi ing dalam kita, dia kena luka pada saat perang. Akhirnya setelah perang selesai, tidak lama kemudian mati. Matinya itu bijiro atin sebab ini satu fihi ing dalam kita. Yuktau kang den pasti akan. Apa bimautihi kelawan mati man min hasatin jiroha. Wa ghairu syahidin mongko utawi man iku ora mati syahid. Fil adhari tapi ing dalam kaul kan luwih dhahir. Jadi orang yang mati karena luka, yang lukanya itu disebabkan pada saat perang, niki tidak termasuk kategori mati syahid menurut kaul adhar. Tapi Nehru Adhar mengatakan syahid. Wa kadza lan kelawan kaya mengkono baru syahid. Lau mati sapa man fi kita lil bughati ing dalam merangi bughat. Bughat itu pemberontak. Jadi orang-orang muslim yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan. Pemerintahan yang sah. Ini tidak masuk kategori syahid. Orang yang mati di tengah-tengah demo, ini bukan mati syahid. Au mata otomatis apa man? Fil kitali dalam perang. Tapi mati nila bisa babil kitali ora kelawan sebab perang. Ora kelawan sebab perang. Mati di tengah peperangan, tapi bukan karena perang, tapi karena sakit yang diderita. Ini tidak termasuk kategori sakit. Ampun. Ya Allah ya Rabbi ya Karim masani pun seminten wallahu a'lam bishawab. Enten masalah. Satu kaitan tentang libas, kemudian yang satu lagi kaitan tentang kita. Mari dan pertanyaan untuk. Oke. Waalaikumsalam.
Langsung digantos mawon. Langsung digantos mawon. Jadi okay. Kalau saya anu nyuwun sewu lintune mawon. Tanpa komentar. Tidak usah menyampaikan tiga rekan pakai jas. Pulau nate, okay. Jadi kan sebisa mungkin saksi niku kan akdan. Okay. Al auro orang yang paling hati dan yang birahi dan lain. Lho niku pas keleresan ngacokaken saksi, ini saksi ini gini udah ngene iki. Pulungnya bukan saya menuduh itu orang jahat buat, tapi melihat lahiriah mawon itu merupakan sesuatu yang sangat tidak diajukan oleh agama. Sehingga akhirnya saya langsung lintune mawon, mboten mau. Okay. Jadi tanpa saya harus menjelaskan, karena keabsahan nikah itu ditentukan oleh syahidai adli. Mboten, betul. Dan balik betul. Pengantin paes. Okay. Jadi hanya sekedar saja tapi jangan berlebihan. Tapi kalau sampai diparem, digujuri, apa itu separem, sampun. Apa itu akan itu kalau sampai kahalin nisa itu haram. Dipaesi kayak di kahalin nisa itu haram. Tapi mau sekedar tinggi jas sampai di pedang, buat nopo. Oke. Nah, tapi kan berhias ini bukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Tazayun rijal kan bukan paham. Mahalul zina itu kan khusus wadon. Memang ne nopo memberikan tausiah atau nopo dalam hal ya. Tidak salahnya itu selalu sampaikan. Ya. Jadi ketika pengantin itu dipajang, ya cukuplah laki-lakinya yaitu dengan busananya saja yang diganti, tapi tanpa harus diberi kosmetik segala macam. Nenen keris, napa mboten nopo-nopo. Ngoten nggih. Nah, nggih. Enten malih mboten? Nggih. Dan selama dia itu muslim tetap harus dimandikan di kapan sholat. Ya. Kan di situ tidak ada tanda-tanda kafirannya, tidak ada tanda-tanda kemurtadannya. Ya. Mati bunuh diri itu kan tidak murtad. Murtad itu kan fi'lu, qaul, i'tiqad. Fi'lunya kan sesuatu yang menunjukkan tentang isyraf kepada Allah. Menyembah patung dan apa. Nek bunuh diri kan bukan termasuk kategori. Tarikus sholat mawon belum tentu murtad. Ada orang tidak sholat, mati. Bagaimana kewajiban kita? Selama tidak ada tanda-tanda kemurtadannya, kita wajib memandikan, mengkafani, menyemati. Tarikus sholat itu kan termasuk minal ma'as, maksiat tentang gitu. Tapi kalau sampai meremehkan datang sholat, angas datang sholat, itu murtad. Lu sholat-sholatan ora wajib, ya murtad pun. Kalau ada orang sampai mengatakan semacam itu,
Sik mati ya dadi salati. Ya. Dikafani juga ora perlu. Ya. Bahkan kemuliaannya itu hilang. Ya. Jenengan pendem bisa etung-etung ben ora mambu ngoten mawon. Lah teng mriki kan ngoten nggih. Ketika raihah baunya itu mengganggu terhadap lingkungan, maka wajib dikubur itu dalam rangka untuk hapus mawon. Ben ora mambu. Jadi kemuliaannya sama sekali berbeda. Nggih. Nggih. Cara umpamane duwe lele disruk nang pakan lele ngoten. Ini kan menunjukkan tidak ada kemuliaan sama sekali. Ngoten. Tapi meninggalkan sholat asal tidak sampai ada tanda-tanda kemurtadannya tetap dihukumi muslim. Tapi muslim yang al-asi. Agar muslim al-asi kan kewajiban kita tetap memandikan, mengkafani, menyolati. Lah urusan kemaksiatan ini Allah kembali. Oke. Ngoten iki. Ampun, Kang. Terus di Nah, itu yang menjadi tugas kita. Jadi kita untuk selalu menyampaikan lebih-lebih nyuwun sewu kita ini sudah menjadi tokoh-tokoh di tengah masyarakat, maka kita harus berani untuk menyampaikan. Qulil haqq walau kana murran. Itu kan ketidakbolehannya laki-laki menggunakan mas itu kan nas Kanjeng Nabi langsung nih, nggih. Dan minal kabair. Tapi kalau seandainya tukaran ini kok emas dengan perak, jadi lakinya bukan pakai emas, tapi pakai perak. Jadi wa yajuzu takhattum bi ghairi dzahab minal fiddah wal hadi wan nu'as. Boleh laki-laki memakai cincin asal tidak dari emas. Pakai perak, pakai tembaga atau pakai besi. Boleh. Bahkan sunnah. Bal yustahabbu. Bal yustahabbu ayatakhattama. Dan diselehaken biyadil yumna. Ngoten jadi nek umpamane niku yang zaman samanten niku tukar cincin ditiru-tiru nang TV niku masalah. Saiki ngajine kon ngaji bahasa kayaknya lebih gelem tapi ngaji nang TV niku paling asik ngoten. Lah nggih. Dakwahnya lebih mengena. Niku sampai kalau seandainya di situ ada muharramat terus kita diundang, kita tidak wajib datang. Ada maksiat. Jadi ketika kita diundang walimah itu kan ada ulama yang mengatakan wajib. Wajib. Tapi ketika di tempat tersebut ada kemaksiatan, maka kita tidak wajib datang. Ya, salah satu bentuk kemaksiatan ini dari tungkar cincin dengan sama-sama emas. Itu maksiat. Malah dia ngetaken nek umpamanya dia ngetaken mboten puluh dan sebagainya. Berarti kita lepas tanggung jawab. Sebenarnya delingan kan pan tukar cincin yang ini perak atau besi. Ngoten. Terus video. Sami. Oh nggih. Iku sak mangken niku mekaten. Dan yang kedua, biasanya pengantin ketika akan ijab belum saatnya dijabona bareng dikuduki bareng. Niku nggih ngajine ngaji TV niku. Nggih. Padahal di situ kan ikhtilaf itu. Bagaimanapun juga statusnya kan masih ajnabi. Nggih. Lah nggih masih orang lain. Niku kan melakukan satu kemaksiatan padahal di dalam ijab kabul ini kan sebisa mungkin disterilkan. Waline ya saksi ini kan harus syahide adli. Bagaimana saksi ini dikatakan adil wong maksiat? Di depannya ada kemaksiatan, makanya harus disingkirkan. Kula anggere menuan
ijab kabul terus ngoten. Yang kepengen wajib kemawon. Ora pan ilang iki ngoten. Sabar. Niku kan ngajine hampir teng pundi? TV. Nggih, tukar cincin terus macam-macam. Nggih mekaten kados cekap matur nuwun mugi enten manfaatipun. Al-Fatihah. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا كريم حمدا نائمين أمي وفي نعمك بالسيدة يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك سلطانك لنا ذنوبنا ولوالدنا وأولادنا مشينا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين لا تزالنا في مقامنا هذا ذنبا إلى غفرته ولا عيبا إلى سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا هاما إلا فرجته ولا دينا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة قضيتها وسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله ما في إله إلا أنت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.